Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dengarnya lemes sekali nih dari sebelah kiri saya. Saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali ya kita semua masih dalam keadaan yang sehat dan juga kita masih bisa berjumpa dalam acara sahur bareng Ustadz Alvan dan juga Rida dan adik-adik saya yang cantik-cantik ini. Ustadz, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Adik-adik saya apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bisa kali perkenalan diri dari yang paling kecil deh. Ya. Nama saya Al-Zahra Dwi Anggraini, kelas 3B, umur 9 tahun. Oke, lengkap Lengkap. ya Ustadz ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Isna, kelas 8B. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Firdayata Syifa dari kelas 6A. Oke, terus. Perkenalkan, nama saya Dinda Nanta Lestari, kelas 7H. Oke, yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Aziza, kelas 6B. Oke, semuanya sehat ya? Udah pada sahur? Udah. Baik, pendengar di mana saja Anda berada. Nah, saya mau nanya dulu nih ke Ustadz Alvan. Ustadz, untuk topik kita pada sahur kali ini apa nih Ustadz? Kita akan bahas tentang bab musafir khusus. Oke. Jadi bagi para pendengar bisa melihat prakteknya di YouTube. Oh iya. Jadi tata cara sholat musafir karena sudah mau dekat mudik nih, Iya, pasti banyak bener. yang berangkat kan? Pasti banyak yang berangkat. Jadi harus tahu tata cara sholat musafir bagaimana. Oke, baik pendengar di mana saja Anda berada, sebelum Ustadz Alvan menyampaikan tausiahnya, saya mau menyampaikan kepada pendengar untuk ke YouTube kita ya Ustadz. Kalau ini Karida mukanya yang mana sih, atau adik-adiknya mukanya yang mana sih? Kalau penasaran langsung aja ke YouTube RRI Serui. Di like, komen dan juga di subscribe ya. Ya, di Kita bawah kayak, sini. iya kita kayak YouTuber ya. Baik Ustadz, tanpa berlama-lama silahkan Ustadz. Ya baik. Terima kasih waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya baik, hadirin hadirat, adik-adik dan Karida juga beserta yang di rumah yang senantiasa mendengar siaran RRI Serui. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan barokah dan senantiasa dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan yang bangun pada sahur kali ini, yang mendengar RRI, kami doakan umurnya diberkahkan oleh Allah. Amin. Dipanjangkan daripada umurnya. Amin. Diberkahkan rezekinya. Amin. Disehatkan badannya. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Yang sakit pilek Allah angkat pileknya. Amin. Yang sakit malaria Allah angkat malarianya. Amin. Yang sakit mata Allah angkat matanya. Wah, Oh, tidak ada angin ya. penyakitnya dong Ustadz ya. Iya. Ya baik, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Ya baik, pendengar yang di rumah maupun adik-adik yang di studio bersama kami akan membahas tema khusus untuk bab musafir, yaitu orang yang berperjalanan. Iya. Jadi bila mana kurang jelas didengar secara radio, maka silakan para pendengar boleh buka di YouTube RRI Serui ya, tapi jangan asal lihat saja. Iya, Ya, benar. silakan di like ya, di subscribe terus di komen. Dengan komenan-komenan pertanyaan kami akan jawab.
Iya, benar. Jadi ada sodakoh yang tanpa perlu mengeluarkan uang, ada sodakoh yang tanpa sulit untuk berkorban dan berjuang, hanya untuk menekan tombol like saja Iya. sudah dihitung sodakoh. Kenapa? Karena ini adalah konten dakwah. Iya. Jadi benar, begini Ustaz. loh, ya di sosmed sekarang itu, ya konten kan banyak. Ada konten dakwah, ya kemudian ada konten prank, ya Iya. mungkin masih ada sampai sekarang ya. Masih Konten banget, komedi, Ustaz. ya Iya. dan yang lain-lainnya banyak pokoknya. Nah, semua itu ya konten-konten kelak akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bila mana itu konten dakwah, insya Allah dipakai membantu agama Allah, Allah ringankan semua yang berhubungan dengan konten itu. Yang subscribe, yang like, ya, kemudian yang komen, yang berjuang untuk memakmurkan daripada konten tersebut. Sebab begini, kalau kita dakwahnya tidak sampai ke sosmed, hanya dakwah mungkin di atas panggung, ya, hanya dakwah mungkin di daerah, suatu daerah kota atau kampung, maka yang kita cangkup tuh hanya orang tua saja. Ya, yang kita cangkup itu hanya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa? Karena sekarang kalau ada pengajian-pengajian, coba tengok adakah pengajian anak muda? Coba, yang isi risalah buka puasa kebanyakan ibu-ibu atau cewek-cewek. Ibu-ibu. Ya, maka daripada itu untuk mencangkup jiwa-jiwa muda, ya, cewek-cewek, cowok-cowok, untuk mencangkup mereka kita perlu dakwah di bidang sosial media. Ya, jadi dengan hadirnya dakwah-dakwah, konten-konten dakwah seperti ini, khususnya yang diwadahi oleh RRI Serui, maka insya Allah akan mencangkupi daripada pemuda-pemuda. Sebab mungkin bisa jadi mereka tidak sengaja bermain daripada YouTube atau apa, tiba-tiba lewat di HP mereka, ya. Iya. Di scrolling mereka bisa untuk membuka daripada ilmu yang bermanfaat tersebut. Iya. Jadi digunakan untuk baik. Nah, baik. Kita akan menjelaskan tentang khusus musafir. Musafir itu adalah orang yang berperjalanan, ya. Mau berangkat, ada yang mau mudik, adik-adik. Ada enggak? Mau pulang kampung, lebaran di kampung. Mau lebaran diserui semuanya? Iya, Iya. alhamdulillah berarti, ya. Mungkin kalau ada di rumah yang mau berangkat, ya, perlu diperhatikan bagaimana tata cara kita sholat dalam keadaan berperjalanan. Jangan sampai gara-gara perjalanan kita tinggalkan sholat. Boleh. Memang dikatakan bahwa as-safar qit'atun minal adab. Jadi berperjalanan itu sebagian daripada azab. Kok dikatakan sebagian daripada azab? Iya. Coba orang yang berperjalanan mau kencing susah, mau buang air susah, ya, mau makan susah, sholat juga susah, ya, mau apa-apa susah. Jadi dikatakan qit'atun minal azab, sebagian daripada azab. Mau apa-apa susah. Coba perjalanan di bis dari Bandung ke Jakarta, tiba-tiba belum dapat rest area, kamu mati buang air kecil atau buang air besar, kira-kira bagaimana? Ditahan, ya, sakit. Nah, itu. Jadi qit'atun minal azab. Orang yang berperjalanan tuh sebagian daripada azab. Contoh begini, kita kalau berperjalanan jalan kaki atau duduk? Duduk. Ya, kamu kalau naik bis, ya, dari sini naik bis, ya, sampai Panduami, atau dari Jakarta sampai Bandung, atau mungkin dari Makassar sampai ke kampung kalian masing-masing, naik mobil kan? Iya, Duduk kan? duduk. Nggak jalan. Kadang kalian tidur. Kenapa begitu tiba di satu tempat yang kalian tuju, kalian capek? Padahal cuma duduk, ya, jalan tidak, ya, tidak kerja apa-apa, hanya duduk saja di atas mobil. Kenapa bisa capek? Seharian lagi capeknya, ya. Itu dikatakan qit'atun minal azab, sebagian daripada azab. Maksudnya azab di situ bukan siksaan Allah, tapi kesulitan. Makanya ada 3 doa yang diijabah oleh Allah. Ada 3 doa orang-orang yang diijabah oleh Allah. Mau tahu? Mau tahu tidak? Yang di rumah mau tahu? Mau. Ya, silakan ikuti terus. Iya, benar. Jadi, yang pertama, doa yang dikabulkan oleh Allah, yang pertama adalah orang yang berpuasa. Jadi kalau ente berpuasa, ya, yang di rumah berpuasa, kita juga berpuasa, banyak-banyak doa. Ya, duduk-duduk sedikit doa, ya Allah, ya, kalau bisa ya Allah, selesai daripada Ramadan ya Allah, berikan hamba rezeki yang banyak biar bisa naik haji bersama kedua orang tua. Amin. Ya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya. Jadi Ramadan tuh banyak-banyak berdoa, karena doa yang tidak ditolak oleh Allah yang pertama orang yang berpuasa. Apakah hanya puasa Ramadan? Tidak. Di puasa sunnah pun Senin Kamis
Allah kabulkan doanya. Makanya kalau ada teman kalian yang senantiasa puasa sunnah, atau ayah kalian, ibu kalian yang puasa sunnah selain bulan Ramadan, banyak-banyak minta doa. Sekalipun kamu tidak puasa, ketemu orang yang puasa, mari Pak makan. Oh enggak, saya puasa sunnah ini, tolong doakan saya. Karena doanya orang yang puasa diijabah oleh Allah. Jadi puasa tuh banyak-banyak berdoa, bukan banyak-banyak gunjing orang. Iya. Ya, puasa tuh banyak-banyak minta sama Allah, bukan banyak-banyak kita ngadu ya permasalahan kita kepada manusia. Jadi gunakan Ramadan ini, manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Salah satunya adalah memperbanyak doa. Doa yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sering dengar doa itu? Iya, Ustaz. Doa itu banyaknya di bulan Ramadan apa di luar bulan Ramadan? Di bulan Ramadan. Karena doa itu yang dianjurkan untuk dibaca di bulan Ramadan. Apa artinya? Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai pemaaf. Fa'fu anna, maafkanlah kami. Ya, jadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu tentang maaf. Jadi makanya sering kalau kalian ya mau lewat ya pakai bahasa Arab bilangnya apa kalau Indonesia? Permisi. Permisi. Bandung punten. Ya, Jawa apa Jawa? Dikira dia nggak tahu nih sendiri. Dia orang Jawa tapi nggak tahu nih. Iya, tiba-tiba ngeblank nih. Iya. Kalau di Sulawesi tabe ya. Tabe. Kalau di Arab itu bilangnya apa? Afwan. Ya, dan afwan ini dipakai di kalimat doa ketika bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Engkau yang memberikan kami maaf dan engkau mencintai orang-orang yang selalu memaafkan. Ya, jadi ada pahala yang begitu besar Allah berikan kepada orang pemaaf. Maaf itu sulit tidak? Kalian punya salah, minta maaf susah enggak? Susah, malu, gengsi, betul? Iya. Karena itu pahalanya langsung dari Allah, bukan diterka-terka. Contoh dengan kalian baca Quran, satu huruf berapa pahala? 10, betul? Tapi kalau orang minta maaf, pahalanya tidak ada nilai, langsung sama Allah SWT. Begitu dengan puasa. Anali, ya kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang langsung memberikan balasan kepada mereka sama dengan maaf dan memaafkan. Jadi minta maaf itu berat. Coba saya kasih tips ya untuk kita semua. Kira-kira nih ya, adik-adik yang hadir di rumah ini sudah pernah cium kaki orang tua? Sudah pernah bilang Umi saya minta maaf? Sudah pernah? Sudah pernah bilang Abah saya minta maaf? Yang di rumah ya, sudah pernah mengatakan maaf kepada kedua orang tua? Sudah pernah mengatakan maaf kepada ayah dan ibu? Susah. Kenapa kalimat itu berat? Yang pertama malu, yang kedua gengsi. Ya tidak, semakin anak itu dewasa, semakin anak itu besar, semakin dia gengsi dan malu untuk mengucapkan maaf kepada kedua orang tua. Padahal banyak kesalahan yang kita lakukan kepada kedua orang tua. Banyak tidak? Banyak. Coba kamu kalau disuruh, ya, Neng beli masako, apa kamu bilang? Ya, nanti, ya sudah. Kata-kata begitu, ya, kata-kata begitu yang dikatakan dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima. Jangan katakan kepada mereka kataan menolak. Jadi tidak ada kata tolak untuk orang tua. Apapun yang kalian disuruh, diperintahkan, laksanakan. Ya, selagi itu baik, laksanakan. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kepada kedua mereka, kepada orang tua tuh ucapan-ucapan yang baik. Kamu kalau minta uang, ya, minta uang gimana caranya minta uang? Mau minta uang langsung begitu. Ya. Kamu minta sama orang tua dalam keadaan berdiri atau duduk? Dalam keadaan berdiri. Ya. Allah telah mengajarkan di dalam salat. Coba perhatikan, kalian mengucapkan doa ini, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, dalam keadaan duduk atau berdiri? Kita minta sama Allah diajarkan untuk berduduk. Sopan. Jadi pulang dari sini adik-adikku sekalian dan para pendengar di rumah, kalau mau minta apa-apa siapapun itu, kalau dia dewasa minta dalam keadaan duduk. Iya. Ya, itu adab yang diajarkan dalam sholat. Jadi sholat jangan hanya dipandang gerakan begitu saja. Setiap gerakan ada makna di dalam sholat.
Tapi nanti baru kita bahas itu. Ya, gitu. Jadi yang pertama doa yang akan dikabulkan oleh Allah adalah doanya orang-orang berpuasa. Yang kedua adalah orang-orang yang musafir, yang berperjalanan, yang akan kita bahas babnya pada malam hari ini. Jadi orang yang berperjalanan itu selagi kau di jalan baik, ya, selagi kau tujuannya baik, niatnya baik, bermaksud baik, di dalam perjalananmu itu banyak-banyak berdoa. Karena orang yang musafir doanya diijabah oleh Allah. Makanya kalau ada orang tua kamu mau pergi, ya, contoh mau pergi keluar kota kerja, atau mungkin mau pulang kampung, sanak saudara, family, itu jangan minta apa-apa. Yang minta pertama adalah doa, bukan oleh-oleh. Ya, kita terkadang terbalik ya, oleh-oleh dulu baru minta doa. Harusnya itu kalau ada orang pergi keluar kota, pulang kampung atau mau datang, yang pertama kita minta doakan saya, baru yang kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, kasih bonus oleh-olehnya. Iya. Ya, jadi yang pertama minta doa dulu, ya, baru oleh-oleh. Saya dipahami ya? Nah, kita akan buka babnya ini, ya. Yang ketiga, orang yang diterima doanya adalah orang yang dizolimi. Kamu dihina, berdoa cepat-cepat. Ya, kamu dimaki-maki, berdoa cepat-cepat. Di situ posisi doa kamu diijabah oleh Allah. Jadi kalau kamu dihina, jangan balas menghina. Kenapa? Karena nanti ijabah doa itu tertolak. Jadi begitu kamu dibuat sakit hatinya, ya, dikecewakan hatinya, cepat-cepat berdoa. Karena di situ pada saat itu posisi kamu sedang dalam keadaan diijabah doanya. Baik, itu adalah 3 orang yang diijabah doanya. Yang pertama orang puasa, yang kedua orang musafir, yang ketiga orang yang dizolimi. Ya, gitu. Man zolama zulima. Siapa yang zolim dia akan dizolimi. Ya, man rahima man la yamrham la yurham. Orang yang tidak sayang tidak bakal diberikan kasih sayang. Jadi ada pepatah Arab mengatakan fakama tadinu tudan. Apa artinya? Kamu berbuat itu, orang akan berbuat itu sama kamu juga. Kamu baik sama orang, orang bakal baik sama kamu. Kamu jahat sama orang, orang bakal jahat sama kamu. Jadi jangan salahkan orang, salahkan sikap kita. Sikap kita baik, orang bakal baik. Sikap kita jahat, orang pun bakal jahat. Jadi pepatah Arab mengatakan apa yang kita lakukan, itu yang akan kita dapatkan setimpal dengan apa yang pernah kita lakukan. Gitu, bisa dipahami? Kita buka bab musafir. Jadi orang yang bersafar itu, ya, masih wajib tidak sholat? Wajib sholat? Sholat bisa ditinggal nak? Nggak bisa ditinggal, ya. Jadi sholat nggak bisa ditinggal, ya. Kalau dalam keadaan sakit masih bisa sholat. Dalam keadaan berperjalanan. Kalau puasa berperjalanan boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa kalau berperjalanan, ya. Tapi kalau sholat harus sholat. Caranya begini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para pendengar RRI dimanapun berada. Jadi ada sholat safar itu, sholat musafir. Yang pertama ada nama sholatnya sholat jamak. Yang kedua ada namanya sholat qasar. Yang ketiga ada jamak qasar. Saya ulang ini. Yang pertama ada sholat jamak. Yang kedua ada sholat qasar. Yang ketiga ada jamak qasar. Tinggal dipilih dari ketiga ini kalau kalian berperjalanan. Boleh di jamak, boleh di qasar, boleh jamak dan qasar. Kalian pernah berperjalanan? Sudah pernah melaksanakan yang 3 ini? Yang di rumah sudah pernah melaksanakan sholat ketiga ini? Sholat jamak, qasar atau jamak dan qasar? Sudah pernah melaksanakan? Ya, susah karena mungkin tidak memahami daripada ilmunya. Baik, akan kita jelaskan. Jadi kalau jamak, ya, jadi kalau kalian mau jamak sholat, ya, dengan hitungan kalian orang yang berperjalanan boleh. Kalau kalian sudah melebihi daripada 80 km, jadi ya, yang kemarin-kemarin kami katakan bahwa jadi jarak orang dikatakan musafir itu 80 km, bukan 800 ya. Salah kemarin tuh. 80 km. 800 terlalu jauh kayaknya. Ya. Jadi 80 km tuh sudah dikatakan musafir. Musafir untuk sholat, musafir untuk puasa. Ya, jadi 80 km kalau sudah lewat sudah dikatakan dia musafir. Boleh kalian jamak sholat, boleh qasar sholat, boleh jamak dan qasar sholat. Kalau jamak, contoh begini, kalian berangkat dari asar, kalian berangkat dari zuhur, ya, berangkat dari zuhur, ya, sebelum zuhur lah. Dan kira-kira ini kapal sampai atau perahu atau speed kayaknya sampai habis asar, ya. Kira-kira habis asar. Kalian kira-kira dulu. Berarti kalian boleh tarik sholat asar ke duhur. Itu namanya jamak.
Jamak artinya menggabung dua solat menjadi satu. Tapi rakaatnya tetap 4-4. Ya. Rakaatnya tetap 4-4 karena hanya menjamak, hanya menggabung. Ya, solat asar ditarik ke duhur atau solat duhur yang ditarik ke asar. Makanya ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim itu ya, jamak di awal berarti asar ditarik ke duhur. Itu contohnya. Kalau jamak takhir berarti duhur dimundur ke asar. Contoh, kamu belum sholat duhur, naik di kapal azan duhur, Allahu Akbar, jalan kapal, tiba-tiba asar datang, sudah sholat duhur apa belum? Belum, tapi sudah harus niat di situ. Ya Allah, saya niat jamak takhir sholat duhur saya dengan asar. Jadi nanti begitu masuk waktu asar, langsung jamak ya duhur dan asar. Cara jamaknya bagaimana? Perhatikan. Ya, kalau jamak takdim, ya jamak takdim nih, jamak duhur dulu, ya artinya asar kita tarik ke duhur, berarti sudah niat langsung sholat. Sudah niat langsung sholat, itu jamak takdim. Sudah niat langsung sholat. Sholat apa yang dilakukan duluan? Duhur dulu. Berapa rakaat? 4. Dilanjut ya melaksanakan 4 rakaat lagi sholat asar. Itu namanya jamak. Di sela-sela antara duhur dan asar tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan. Jadi jangan diselingi dengan obrolan, jangan diselingi dengan makan dan yang lain aktivitas duniawi, ya. Melainkan setelah akhir daripada salam sholat duhur, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru kemudian bangkit lagi melaksanakan sholat asar. Bisa dipahami ya? Itu jamak takdim. Ya, ayo ya. Jadi fokus. Ya, yang di rumah juga nih. Kalau masih bingung-bingung, bisa dilihat YouTube-nya langsung. Ya. Jadi itu jamak takdim. Sudah niat langsung sholat. Kalau jamak takhir, sholat duhur saya mundur ke asar, ya berarti niatnya di awal tapi belum sholat. Bedanya takdim dengan takhir, kalau takdim itu di awal sudah niat langsung sholat. Kalau yang di akhir yang namanya jamak takhir sudah niat belum sholat. Contoh, masuk waktu duhur, kamu duduk-duduk. Saya niat ya Allah untuk jamak takhir sholat duhur saya. Sudah niat itu. Ya, sekalipun belum sholat. Nanti sholatnya kapan? Ketika datang waktu asar. Ya, jadi ketika datang waktu asar, sholat apa yang dilakukan duluan? Duhur dulu atau asar dulu? Ya, asar dulu atau duhur dulu? Ya, boleh asar, ya baru kemudian lanjut duhur. Boleh juga duhur dulu. Ya, tapi dikatakan bagusnya duhur dulu. Ya, kenapa? Karena memang kita sudah niat dari awal untuk mengakhirkan sholat duhur kita yang digabung di sholat asar. Itu jamak takdim dengan jamak takhir. Jadi kalau jamak takdim niat langsung sholat, kalau jamak takhir niat tapi belum sholat. Sholatnya diakhirkan di waktu selanjutnya. Bisa dipahami? Yang boleh dijamak hanya sholat duhur dan asar, maghrib dan isya, subuh tidak boleh. Yang boleh dijamak adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh tidak boleh. Kenapa? Tidak punya pasangan. Ya, jadi kalau yang dua-dua kan punya pasangan. Kalau kalian mau jamak subuh dengan siapa? Dengan duha, nggak bisa. Itu sunnah. Ya, jadi harus ketemu wajib juga. Bisa dipahami? Itu tentang jamak. Nah, kalau qasar, ya jamak itu artinya menggabung. Kalau qasar meringkas. Ya. Jadi ada solat yang digabung, ada solat yang diringkas. Kalau meringkas solat, lihat waktunya, terburu-buru enggak? Contoh kalian di rest area, ya, dari Bandung ke Jakarta, ya, 100 perjalanan kilometer singgah di rest area, ya, karena terburu-buru, biar solatnya tidak terlalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, amin, bismillah. Biar solatnya tidak terlalu begitu, maka dikosor solatnya, boleh? Boleh. Yang asalnya duhur 4 rakaat menjadi duhur 2 rakaat. Salamnya berapa? 1 atau 2? 1 tetap salamnya. Ya. Jadi contoh kalian diturunkan di rest area, karena biasa kalau kalian naik travel tuh, ya, atau naik bis itu pasti diturunkan di rest area untuk makan, sholat, ya, buat isoma lah, ya, istirahat, sholat dan makan, ya. Jadi ketika kalian habis makan, boleh qasar sholat. Aduh, ini duhur 4 rakaat nih. Ya, takutnya ketinggalan, ketinggalan pesawat, atau ketinggalan kapal, atau ketinggalan bis. Jadi yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu qasar. Ya,
Kalau asar juga boleh, ya, tapi tidak boleh digabung, ya, karena kalian hanya niat qasar, meringkas saja, ya. Kalau asar boleh juga dikosor, ya. Kalau isya boleh dikosor, tapi maghrib tidak boleh. Kenapa? Karena ganjil hitungannya. Berapa rakaat sholat maghrib? 3. Kalau dikosor bisa enggak? Bisa. Jadi maghrib saja yang tidak bisa dikosor. Kalau jamak yang tidak bisa dijamak, subuh. Yang tidak bisa dikosor? Maghrib. Saya ulangi nih. Yang tidak bisa dikosor? Maghrib. Yang tidak bisa dijamak? Subuh. Bisa dipahami ya? Itu jamak dan kosor. Ya, jamak pisah, kosor pisah. Nah, kalau kita gabung jamak kosor, boleh? Boleh. Ya, contoh naik kapal. Kalian biasa naik kapal? Kapal Dobon Solo yang besar-besar. Pernah ke musolanya? Pernah sholat? Bagaimana cara sholatnya? 2 rakaat, ya, selesai. Begitu. Ya. Jadi azannya hanya di waktu azan di kapal hanya waktu apa saja? Subuh ada azan? Ada. Karena sholat subuh tidak boleh di jamak. Zuhur ada azan? Zuhur ada untuk ya menggabungkan antara sholat zuhur dengan asar. Sudah digabung, dikosor lagi. Sudah digabung, diringkas lagi. Jadi begini contoh. Saya jamak takdim nih. Berarti sholat asar saya tarik ke fokus. Ya, sholat asar saya tarik ke majukan ke duhur. Ya, itu berarti sudah jamak. Plus saya mau kosor. Ya, berarti kalau kita jamak asalnya 8 rakaat, ketika dikosor asalnya jadi 4 rakaat, 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Itu namanya jamak kosor. Jadi perlu niat. Kalau mau niat jamak saja, jangan kosor. Kalau niat kosor saja, jangan jamak. Tapi kalau niat jamak kosor, boleh dua-duanya. Jadi perhatikan niatnya kalau sholat. Jangan lain ambet-ambet saja, masuk saja di musola, tiba-tiba sholat. Kamu jamak kosor atau jamak kosor? Kalau jamak kosor, berarti sudah digabung, diringkas lagi. Ya, sudah digabung, diringkas lagi. Tapi kalau dijamak hanya digabung saja. Kalau dikosor hanya ringkas. Jadi kembali ke niat masing-masing kalau sholat dalam perjalanan. Bisa dipahami ya? Itu 3 sholat yang bisa kita lakukan dalam perjalanan. Bisa dipahami ya? Bisa. Insya Allah. Yang di rumah bisa dipahami? Insya Allah. Mungkin demikian Karina. Baik. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam sahur bareng Ustadz Alfan dan juga Rida dan adik-adik saya juga. Nah, adik-adikku dari Tausiah Ustadz tadi, ada tidak yang mau ditanyakan? Silahkan kalau mau tanya. Tanya dong, jangan malu-malu dong. Ayo tanya. Curhat dong. Curhat dong Kak, bukan Ma ya, Kak. Iya. Silakan. Silakan ayo dari ujung dulu. Dari ujung. Silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, misalnya kalau kita perjalanan terus muntah di tengah perjalanan itu batal atau tidak? Batal Puasanya. sholatnya atau puasanya? Puasanya. Oh iya. Baik, dengan siapa tadi namanya? Firda. Firda. Oke. Gimana Ustadz jawabannya? Muntah kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Ya, tapi muntah dalam keadaan disengaja sudah pasti batal. Contoh kamu muntah tidak sengaja nih gara-gara pusing apa segala macam, tetap menahan puasanya sampai waktu berbuka puasa. Kecuali kalau dari muntah itu kamu tiba-tiba sakit yang diharuskan minum obat tidak apa-apa, jadi batal puasanya. Ya, tapi kalau muntahnya disengaja, tahu muntah disengaja, ya, dimasukkan tangan di dalam, dimain-mainin ya sehingga muntah begitu, batal puasanya. Ya, tapi kalau kalau muntah gara-gara mabuk perjalanan, ya akhirnya kamu harus minum antimo, berarti sudah pasti batal karena minum antimo. Iya. Ya, tapi kalau hanya muntah yang tidak disengaja, berarti kamu tetap harus menahan sampai waktu berbuka puasa. Bisa dipahami Firda ya? Bisa. Baik. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau maksudnya kalau kita sholat, maksudnya kayak lupa sholat begitu, zuhur, asar, maghrib itu bisa diqodha. Oh iya.
Baik, dengan siapa tadi? Isna. Yusni. Isna. Yusna. Oh, oke. Baik, silakan Ustadz. Ya, jadi kita beralih ke bab kodok. Jadi kodok itu kalau sudah kodok berarti wajib. Contoh begini, kamu kalau tinggalkan sholat subuh karena ketiduran, sholat lagi apa nggak usah sholat lagi? Karena sudah lewat berarti masih harus di sholat, ya masih sholat atau sudah nggak usah sholat lagi karena sudah ketinggalan. Ada pemahaman tuh yang mengatakan begini, kalau kita sudah sholat subuh ketinggalan, nggak usah sholat lagi. Kenapa? Karena percuma 5 waktu nggak lengkap. Oh salah, berarti dia nggak belajar bab kodok. Sedangkan di dalam fikih ada bab kodok. Kodok itu apa? Mengganti sholat yang ketinggalan. Contoh, kamu ketiduran subuh, padahal sudah dipanggil as-salatu khairum minan naum. Ya, ayo bangun sholat. Ya, tidur tuh ya lebih baik daripada sholat daripada tidur. Sudah dipanggil-panggil tapi masih aja enak. Ya, apalagi yang azannya tuh azan-azan enak, tambah tidur. Makanya azan itu sunnah dinaikkan, ditinggikan kalau azan. Ya. Allahu akbar, tinggi, ya. Ini sudah subuh, Allahu akbar, timbul tidur sudah. Ya, enak. Jadi kalau azan tuh lihat-lihat juga. Kalau subuh kasih kencang. Kalau maghrib, isya yang sekiranya orang sadar boleh dilembut-lembutkan. Ya, karena sunnah azan itu harus kencang. Jadi sholat itu kalau ketinggalan tetap harus kodok. Contoh, kamu tadi tanyakan, kita ketinggalan sholat duhur, asar, maghrib. Berarti kita tidur setelah subuh, bangun-bangun maghrib. Ya, karena kan ketinggalan 3 sholat. Ya tidak? Yang pertanyaan kamu, berarti nanti ketika bangun di waktu maghrib, ya, yang pertama kamu laksanakan adalah apa? Buka puasa dulu, ya, maghrib buka puasa, habis buka puasa sholat maghrib, baru kodok sholat duhur, lanjut kodok sholat asar. Rakaatnya tetap, niatnya yang hanya diganti, yang asalnya adaan jadi kodokan. Ada adaan tidak dalam niat. Contoh sholat duhur, bagaimana niatnya? Usolli fardhu zuhri, ya, rakaat ini atau 4 rakaat. 4 rakaat mustaqbilal kiblati adaan, ya, itu untuk sholat yang hadir. Kalau kamu posisi mengkodok sholat, adaan diganti jadi kodoan. Adaan tuh sholat yang sekarang, kodoan tuh sholat yang diganti. Bisa dipahami? Jadi hanya diganti niatnya, rakaatnya tetap, tata caranya tetap. Bisa dipahami? Demikian. Baik, selanjutnya silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita di perjalanan pusing gimana? Iya, pusing, minum obat. Pusing gimana Ustadz? Waduh, imut sekali. Pusingnya kenapa? Perjalanan. Kamu kalau naik mobil pusing, ya, Iya. minum anti mabok, pusing. Ya, jadi maksudnya mungkin kalau kita pusing, ya, dalam keadaan puasa ya, berperjalanan, boleh dibatalkan Ustadz? Boleh, karena sudah dalam keadaan perjalanan. Minum obat pusing biar sembuh, nanti keluar Ramadan jangan lupa diganti puasanya. Tapi kalau Zahra kuat untuk tahan pusingnya sampai buka puasa, berarti tidak usah diganti nanti di luar bulan Ramadan. Tapi kalau nanti batal puasanya gara-gara minum obat pusing, karena pusing di perjalanan dan akhirnya batal puasanya, nanti keluar bulan Ramadan puasanya diganti. Bisa dipahami? Jadi jangan pusing pala berbi ya. Pusing pala berbi, waduh. Terima kasih banyak Zahra. Zahra ya sudah bertanya. Waduh, kecil-kecil berani sekali ya Ustadz ya. Waduh. Dan pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam sahur bareng Ustadz Alfan dan juga Rida. Sebenarnya masih pengen bertanya sih, cuman waktunya ya. Jadi nggak apa-apa ya, nggak bertanya ya. Baik. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, biar sahur kita makin lengkap nih Ustadz. Kita mau ngajak pendengar di rumah dan juga adik-adik saya ini untuk bersolawat bersama. Iya, ayo kita solawat ya. Solawat apa nih Ustadz yang akan kita bawakan? Solawat yang kita bawa, kalian mau bawa solat apa? Sudah disiapkan? Atau mau ikut saja? Mau ikut Ustadz aja deh Mau gitu ikut ya. saja. Ya. Oke. Ya, kita akan bawa solawat ya. Marhaban ya Ramadan. Ya, tahu? Marhaban ya. Tahu? Itu sebenarnya syaroron atau syahroron?
Kalau nyanyi gimana? Marhaban ya syararan. Salah itu. Ya. Kalau syararan artinya syaror, ya. Syaror itu artinya bahaya. Ya. Tapi begini nyanyi. Marhaban ya syahra Ramadan ya syahra siyam. Marhaban ya syahra Ramadan ya syahra siyam. Sekali lagi ayo sama-sama. Marhaban ya syahra Ramadan ya syahra siyam. Marhaban ya syahra Ramadan ya syahra siyam. Jadi jangan syararan tapi syahran. Syahran artinya bulan, kalau syaror bahaya nanti. Kalau sir rahasia. Itu bahasa Arab tuh tergelincir sedikit lisan sudah salah arti. Kalau Al-Qur'an salah arti, salah baca berdosa. Jadi belajar bahasa Arab ya. Demikian. Baik, nah pendengar di mana saja Anda berada, adik-adik dan juga Ustadz Alvan, sebelum kita mengakhiri tausiah kita pada subuh kali ini, Ustadz, kita akan menutupnya dengan berdoa. Baik. Iya, silahkan Ustadz. Mari kita berdoa sama-sama untuk kelancaran ya puasa kita sampai nanti Idul Fitri ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa qalban khasyi'ah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya 'azim ya rahman ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik pendengar di mana saja Anda berada, usai sudah ya sahur kita pada kali ini bersama Ustadz Alvan, Karida dan juga adik-adik. Nah sebelumnya Karida mau ngajak sekali lagi nih buat pendengar untuk like, komen dan juga subscribe YouTube RRI Serwi ya. Jangan lupa di bawah sini ya. Iya jangan lupa, kalau mau lihat wajah adik-adiknya langsung aja ke YouTube RRI Serwi. Baik pendengar, sebelum kita berpisah saya Rida mau mewakili Ustadz Alvan dan juga adik-adik saya. Apabila kami terdapat salah kata maupun salah tindakan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.